Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ketemu sama Misani. Misani akan memberikan rangkuman atau kisi-kisi bahasa Inggris kelas 7 untuk penilaian akhir tahun. Nah, kisi-kisi itu sendiri apa sih? Kisi-kisi adalah peta distribusi soal atau petunjuk sebaran soal. Jadi kalau misalnya di guru-guru itu biasanya kisi-kisi ada nomor soalnya, tapi kalau untuk kalian itu berupa seperti rangkuman apa aja materi yang bakal dipelajari di PAT atau soal yang akan keluar di PAT. Oke, ada apa aja sih di rangkuman atau kisi-kisinya? Yang pertama ada adjektif atau kata sifat, ada reading atau bacaan, ada conversation yaitu percakapan, describe of things, mendeskripsikan tentang sesuatu, di sini lebih ke animal, ada juga song atau lagu, dan sentence pattern atau pola kalimat. Kita bahas yang pertama yaitu adjektif atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan kata benda. Jadi ada kata benda dan biasanya dideskripsikan oleh sebuah kata yang disebut kata sifat. Jenis-jenis dari kata benda di sini ada banyak banget. Kalian udah pelajarin, tapi misalnya review lagi. Yang pertama ada determiner. Determiner adalah kata awalan. Contohnya ada an, a lot of, any, little. Sama an itu biasanya adalah artikel, disebut juga artikel. Sedangkan a lot of, any, a little itu biasanya disebutnya quantifier. Nah, sama an ini artinya adalah sebuah, a lot of artinya banyak, any artinya beberapa, little artinya sedikit. Opinion atau pendapat biasanya dia berupa sesuatu yang abstrak, tidak mempunyai ukuran atau tidak bisa disentuh. Contohnya adalah beautiful, yaitu cantik, amazing, luar biasa, clever, pintar, dan smart juga artinya pintar. Selanjutnya ada size. Size itu artinya ada ukuran. Contohnya ada big, besar, large, juga besar, small, kecil, teeny juga kecil, huge, besar, tall, tinggi, dan short, pendek. Nah, ada beberapa kata baru yang kalian temukan. Berarti kalian bisa mencatat untuk mendapatkan kosakata baru tersebut. Selanjutnya ada shape. Shape di sini adalah bentuk. Contohnya adalah triangle. Triangle ini adalah segitiga. Tree berarti 3. Angle berarti sudutnya. Sedangkan rectangle adalah segi 4. Hexagonal segi 6, dan juga square artinya ini persegi panjang. Rectangle persegi panjang, sedangkan square adalah segi 4. Jadi bedakan antara persegi panjang dengan segi 4. Selanjutnya ada color. Color ini yang paling gampang. Misalnya harap kalian sudah hafal dengan artinya. Red artinya merah, white putih, grey abu-abu, green hijau, dan yellow kuning. Jangan tukar ya antara green sama grey. Green hijau, grey abu-abu. Sedangkan yang keenam ada material, yaitu bahan baku. Biasa ada juga bahan baku yang terbuat dari kayu, yaitu wooden, iron, besi, plastik, sama plastik, dan gelas atau kaca. Selanjutnya ada purpose, yaitu tujuan. Contohnya ada writing, menulis, listening, mendengarkan, reading, membaca. Dan ini beda dengan kata kerja ya. Jadi di sini kata purpose-nya atau writing, listening, reading ini posisinya sebagai kata sifat. Selanjutnya ada reading atau bacaan. Nah, ini biasanya banyak banget yang bingung cara menjawab pertanyaan berdasarkan dari teks. Kita baca dulu. Di sini ada my classroom is very big. There are 20 classroom and 40 chairs for students. The teacher's table is in front of the classroom. The teacher sits behind the table. Behind her is the whiteboard. Beside the whiteboard is a map of Indonesian archipelago, and under the map there is a bookshelf. There are 2 windows in the room. Between the windows is a picture of Prambanan Temple. I like my classroom very much. Nah, ada pertanyaan yang sering muncul nih, dicatat juga nih 5W1H dan harus diingat. Ada where di mana, when kapan, who siapa, what apa, why mengapa, dan how bagaimana. Khusus untuk how, dia ketika bertambah dengan kata lain maka berubah artinya. Di sini ada pertanyaan yang juga sering muncul. Yang pertama adalah what does the text tell about? What does the text tell about? Biasanya berhubungan dengan ngomongin apa sih teksnya, kayak gitu. Apa yang teksnya ceritakan tentang? Kan nggak tersusun dengan rapi tuh. Nah, kita harus susun dengan rapi kalimatnya, yaitu teksnya menceritakan tentang apa sih? Nah, di sini menceritakan tentang classroom.
What is the teacher's table? Ketika kamu menemukan where is the teacher's table, kamu artikan dulu where itu artinya adalah di mana. Teacher's table. Di sini cari kata teacher sama table. Teacher table. Sit behind the teacher table. Oh, berarti bukan nih. Kita mau nyariin tentang mejanya guru, bukan gurunya di mana. Nah, ada nih teacher's table yang lengkap nih. Teacher's table is in front of the classroom. Kamu cari jawabannya in front of the classroom. Nah, selanjutnya the where is the whiteboard. Kamu cari whiteboard. Sini whiteboard. Oh, ada nih. Beside the whiteboard is a map of Indonesian archipelago. Cari terusannya atau sebelumnya. Nah, ada juga nih sebelumnya whiteboard. Behind her is the whiteboard. Nah, bisa juga jawabannya ini atau yang ini. Sesuaikan dengan yang ada di pilihan ganda. Karena soalnya berupa pilihan ganda ya. Behind her is whiteboard. The word her is refer to. Nah, behind her is the whiteboard. Her ini adalah kata ganti untuk menggantikan siapa. Nah, kalian harus pahamin dulu. Her ini adalah kata ganti untuk menggantikan she. Orang yang disebutkan atau apa sih yang diganti. Nah, the teacher is behind the table. Awalnya ngomongin teacher, tiba-tiba diganti jadi her. Otomatis teachernya ini adalah jenis kelaminnya adalah perempuan karena dia pakai her. Nah, berarti her-nya ini refer itu artinya menggantikan apa. Misalnya kamu ada penyanyi judul lagunya gini, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Nah, si cicak-cicak ini biasanya digantikan oleh kata itu atau dia. Nah, ketika digantikan itu berarti ngomonginnya adalah refer ya. Oke, kita masuk ke conversation atau percakapan. Ini percakapan yang mudah, tapi nanti ketika kalian pegang buku masing-masing, kita akan bahas satu-satu percakapannya ya. What is your name? Artinya adalah siapa namamu? Nah, dijawabnya dengan my name is Rina. Nama saya Rina. How are you? Bagaimana kabarmu? I'm fine, thank you. Saya baik, terima kasih. Sedangkan how old are you? Artinya adalah berapa. Nah, ketika di sini how artinya bagaimana? Ketika katamu old, maka berapa jadinya. Katanya berubah menjadi berapa. How old are you? Ya benar, berapa umurmu? Tadi gitu. I am 7 years old atau saya 11 tahun. Kita masuk ke describe of something. Yang pertama ada describe animal, yaitu mendeskripsikan binatang, orang, dan juga sesuatu atau benda. Nah, biasanya kalau mendeskripsikan sesuatu itu disebutnya adalah descriptive text. Sedang paragraf pertamanya itu identifikasi, isinya adalah informasi tentang topik utama. Bisa berupa nama binatang, ciri-cirinya, atau orangnya, ciri-cirinya seperti apa. Sedangkan paragraf kedua dan seterusnya itu adalah deskripsi tentang ciri-ciri khususnya atau informasi detail tentang topik tersebut. Sama, tempat juga masuk ke dalam deskriptif teks juga. Nah, paragraf pertama juga sama, merupakan identifikasi tentang informasi umum, sedangkan yang ke paragraf kedua dan seterusnya itu detail tentang tempat tersebut. Kita masuk ke lagu. Pertanyaan yang sering muncul dalam materi lagu. Yang pertama adalah what is the title of the text? Berarti judulnya. Singer, who artinya siapa penyanyinya. Who is the composer? Berarti siapa pencipta lagunya. What is the theme of the song? Tema dari lagu tersebut. Dan how many character that represent the song? Berapa karakter yang direpresentasikan dalam lagu tersebut. Contohnya ada cicak-cicak di dinding tadi, yang diomongin di situ ada cicak dan nyamuk. Berarti karakter yang dikeluarkan dalam lagu tersebut ada 2. Kayak gitu. Nah, ini pola kalimat dalam sentence pattern. Kita akan belajar tentang sentence pattern-nya. Oke, bentar. Oke, di sini dilihat. Ada sentence pattern. Subject, to be, noun, adjective, adverb. Nah, di sini kalau ada to be berarti kamu fokus ke is, am, are. Karena kelas 7 yang dipelajari adalah is, am, are. Di sini ada, kalau kita lihat dari paragraf pertama dulu atau bait pertama, bait kedua. Ada I am moody. Oh, ada am nih, berarti masuk ke to be di sini ya. I am moody.
Nah, selanjutnya always changing. Oh, nggak masuk, nggak ada is, nggak ada m, nggak ada r. I still don't know who I am. Bisa nggak? Bisa, tapi cuma dipenggal dari who I am saja. Gitu. Atau yang bawahnya nih, but you are right here. Boleh, karena ada r-nya di sini. You are right here. Sorry, there. Nah, nanti soalnya nggak kayak gitu. Soalnya adalah ada pola subject, to be, noun, adjective, dan lain-lain. Lalu kamu pilih pilihan gandanya di bawah. Sedangkan nomor 2, subject, verb, plus object atau adverb. Verb itu tinggal cari yang tidak ada is, mr-nya dan tidak ada will. Oke, contoh di sini always changing. Nggak bisa karena dia nggak punya subject. I still don't know who I am. Dia bisa masuk karena ada kata don't know-nya. Nah, yang ini nggak bisa masuk. I know you care. Bisa masuk ke bagian kedua karena tidak ada am dan tidak ada will-nya. Nah, yang bawahnya bisa nggak? Bisa, karena dia tidak ada will dan tidak ada is and are-nya. Sedangkan I can always run home, nggak bisa, karena dia pakai can. Ya, nggak boleh ya, karena beda kalau verb di sini. Selanjutnya ada will sama be. Kita tinggal cari will be. Nah, kita lihat di sini, will be bisa disingkat dengan koma atas ll. Lalu cari yang ada be-nya. Nah, di bait 1 tidak ada. Di bait 2 juga tidak ada. Kita masuk ke bait ketiga. Oke, ada will nih. You will always love me. Bisa nggak masuk ke bagian ketiga? Tidak bisa, karena dia tidak ada be-nya. Itu beda lagi versinya. Oke, sedangkan di bait keempat, dia bisa. But I'll always be your baby. Masuk ke sini. Di bawahnya bisa nggak? Bisa. I'll always be. Ada be-nya lagi. Walaupun kepotong sama always. Tetap dia masuk ke dalam pola ketiga. Oke. Nah, pola keempat. Subject plus will plus verb. Nah, yang ini tidak pakai be. Kita lihat di bawahnya. There will be a time. Bisa nggak pakai will ini tapi nggak pakai I'll? Boleh, sama aja. Yang penting ada will-nya. Tapi nggak bisa masuk pola keempat karena dia pakai be. Pola be adanya di pola ketiga yang sebelumnya. Nah, kalimat selanjutnya nggak bisa, lirik selanjutnya nggak bisa. Gimana dengan lirik yang ini? I'll love them like you love me. Nah, dia bisa. Kenapa? Karena ada koma atas ll, I'll atau I will, lalu ada love, tidak ada be di kalimat tersebut. Oke, sama yang bawahnya juga they'll have me to hold bisa, dan I'll tell them juga bisa masuk ke sentence pattern pola keempat. Itu tadi penjelasan tentang kisi-kisi. Semoga mendapatkan nilai terbaik. See you next week. Assalamualaikum.